atas selisih ini harus dibebankan ke harga pokok penjualan. Kalau begitu jurnalnya bagaimana kalau dibebankan ke harga pokok penjualan? Penjualan di debit. Kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu ya masih materi usaha dagang di materi yang ke-14 terkait dengan contoh-contoh kasus yang berhubungan dengan usaha dagang ya. Dan kali ini adalah teman-teman yang membantu saya ya. Oke. Di sini dia katakan apa? Dalam catatan persediaan, saya ulangi kembali ya, di catatan persediaan atau buku persediaan di sana ditulis ya, barang yang siap dijual itu senilai 63.950. Oke, 63.950. Ini di kartu persediaan ya teman-teman ya. 69.930 ini adalah yang tercatat pada kartu persediaan. Namun ya di akhir bulan itu kan pasti ada yang namanya stok opnam. Ya, stok opnam untuk menunjukkan bahwa berapa nilai persediaan yang sesungguhnya. Nah, ternyata setelah dilakukan stok opnam atau perhitungan secara fisik, ya, di mana di sana itu ya persediaan itu yang tersedia untuk dijual itu adalah hanya 62.150, bukan 63.950. Artinya berapa? Ada selisih berapa di sini? 1.800. Sisli Bapak? 1.800.000. 1.800.000. Ya. Ada selisih ya. Ada selisih yaitu berapa? 1.800.000. Selisih ini dibebankan kemana? Karena pertanyaannya adalah untuk mencatat persediaan di akhir periode itu mengakui yang mana? Yang di kartu persediaan kah atau di perhitungan fisik? Siapa yang bisa menjawab? Untuk mencatat nilai persediaan yang real, mengakui nilai yang tercatat pada kartu persediaan atau berdasarkan hasil perhitungan fisik? Berdasarkan hasil perhitungan fisik, Pak. Oke, berdasarkan hasil perhitungan fisik. Ya, yang diakui itu adalah 62. Maka selisihnya dibebankan kemana? Atas selisih ini harus dibebankan ke harga pokok penjualan. Kalau begitu jurnalnya bagaimana kalau dibebankan ke harga pokok penjualan? Penjualan di debit sebesar 1.800.000. Ya. Persediaan barang dagang di kredit sebesar 1.800.000. Iya, luar biasa ya. Ketika kita sudah membebankan selisih tersebut ke harga pokok, maka ya jurnalnya itu adalah mendebet harga pokok penjualan senilai selisih ya atau 1.800.000 dan mengkredit persediaan barang dagang senilai 1.800.000. Oke ya, maka jurnalnya itu seperti ini teman-teman ya. Jurnal yang terbentuk adalah ya karena ada selisih antara kartu persediaan dengan perhitungan fisik, maka selisih tersebut dibebankan kepada harga pokok penjualan. Artinya apa? Ya, barang itu sudah terjual. Sederhananya gitu ya. Barang tersebut adalah sudah terjual. Tapi untuk identifikasi selanjutnya adalah harus dicek kebenarannya, yaitu melalui apa? Melalui kartu persediaan, bukti pengiriman barang, bukti penerimaan barang kembali ya, mulai dari pengiriman barang dan ada cek kembali terkait dengan nota debit dan nota kredit. Ya, untuk membuktikan ya, sehingga ya dalam hal ini dibebankan kepada harga pokok penjualan ya. Ya katakan notnya apa? Persediaan dikurangi perhitungan fisik sama dengan ya berkurangnya persediaan barang dagang ya. Ini kalau ya ini rumusnya aja sih ya.
Tapi sederhananya adalah ketika ada selisih, ini buat teman-teman juga ya, ketika teman-teman menghitung ya, melakukan stock of none, ada selisih antara kartu persediaan dengan fisik, ya, jika teman-teman masih punya waktu, ya, jika punya waktu untuk ya melakukan identifikasi, maka lakukan segera. Mengumpulkan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan surat jalan, yaitu bukti pengeluaran barang, dan juga terkait dengan nota debit dan nota kredit, dan juga kartu persediaan. Ya, itu dibuktikan apa? Diidentifikasi mana yang salah. Kalau misalnya di sana memang tidak ditemukan adanya kesalahan, pasti apa? Berarti ada apa? Ada kemungkinan barang tersebut hilang. Nah, kalau barang tersebut hilang, pastinya adalah bukan urusan kita sebagai orang accounting, tapi itu adalah urusan dari orang ya, dari manajemen. Tugas kita adalah mengumpulkan bukti, mengumpulkan data, kita serahkan bahwa hasil dari ya identifikasi menunjukkan bahwa ada kehilangan barang senilai sekian. Untuk proses selanjutnya adalah itu sudah masuk ya atau tanggung jawab dari manajemen. Ada soal lagi seperti ini. Ya. Ada bukti pengeluaran kas, ya. Ada bukti pengeluaran kas. Di bukti pengeluaran kas ini, di sini juga ada nomor bukti pengeluaran kasnya. Ada KK01, ya, KK strip, namanya KK strip 01. Habis itu, ya, nomor ceknya, ya, nomor cek atau cek nomor, itu artinya apa? Ya, pembayarannya itu adalah menggunakan cek. Pembayaran itu adalah menggunakan cek. Maka di sini ditulis nomor ceknya berapa. Misalnya cek bank, ya, misalnya bank A. Maka di sini ditulis nomor cek bank A tersebut. Ya. Tanggal berapa tanggal ceknya? Ya, di sini ya. Habis itu ya keperluannya untuk apa? Ya, atau dibayarkan ke siapa? Dibayarkan ditulis kepada misalnya kepada karyawan. Nah, sejumlah berapa? Ya, sejumlah 21 juta. Dibayar kepada karyawan itu untuk apa? Nah, di sini ada keterangan. Ya, yaitu pembayaran utang gaji dan upah bulan November. Ya. Utang gaji dan upah bulan November. Dari bukti ini kita sudah bisa membuat sebuah jurnal. Kalau begitu jurnal yang terbentuk adalah bagaimana? Adanya bukti pengeluaran kas untuk melakukan pembayaran utang gaji dan gaji bulan November. Ya, dengan nomor ceknya adalah C.006785. Dengan bukti pengeluaran kasnya adalah KK-01. Jurnal yang terbentuk. Ini masuk dalam jurnal apa ini? Kalau kita ke jurnal khusus. Pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Ya. Kalau jurnal umumnya bagaimana? Ya, jurnal umum aja. Ya, jurnal umumnya bagaimana? Ini mendapat utang gaji dan mengkredit Kas. mengkredit kas. Debitnya sudah benar? Beban gaji. Beban upah, Pak. Beban upah. Di sini beban upah. Ini. Beban upah. Itu ya. Mendapat utang kan? Next omahku ya. Moh, sekarang apa? Mendapat utang gaji dan beban gaji. Dan kreditnya kas. Mendapat beban upah atau beban gaji dan kredit kas. Yang benar yang mana? Debitnya utang gaji, Pak. Soalnya kan itu sebenarnya masuk beban di bulan November yang baru dibayarkan di bulan Desember. Jadi debitnya utang gaji, kreditnya kas. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa.
Ya, mendebetnya itu adalah utang gaji. Karena apa? Ya, karena ya untuk ya baru dikeluarkan ceknya itu tanggal 1 Desember. Sudah akhir Bu, ya di awal bulan berikutnya. Maka ini kita anggap semua adalah sebagai utang gaji. Mendebet utang gaji ya senilai 21.500.000 dan mengkredit kas senilai 21.500.000. Oke, luar biasa. Kenapa tidak menggunakan akun beban? Karena ya pembayarannya itu adalah dilakukan pada bulan berikutnya atau pada periode berikutnya. Mana yang menunjukkan periode berikutnya itu? Yang menunjukkan itu adalah di sini. Ya, yang menunjukkan itu bahwa ya ini tidak diakui sebagai beban, tapi diakui sebagai utang adalah di sini. Ya, 1 Desember. Oke, gitu ya. Bisa diterima teman-teman? Oke, luar biasa. Ya, saya ke soal yang berikutnya. Bukti kas masuk. Perhatikan lagi di sini, ya. Bukti kas masuk. Di sini menunjukkan ya adanya apa? Adanya penerimaan kas. Yang dimana ya di sini menunjukkan bukti kas masuk artinya apa? Adanya penerimaan kas, yaitu dengan bukti ya. Bukti kas masuk BKM nomor KM/01. Cek yang diterima, ini nomor ceknya itu adalah cek yang kita terima, cek pembayarannya dari klien kita atau dari pelanggan kita. Ya, ini nomor cek dari pelanggan kita, yaitu nomor ceknya adalah JP.1500678. Ini bukan cek kita, tapi cek dari orang lain atau cek dari pelanggan kita. Cek dari siapa? Cek dari PT Jati Pertiwi. Yang dimana ya senilai 95 juta. Keperluannya untuk apa? Pelunasan faktur nomor FC.084. Ya. FC/084 tanggal 4 November. Seharga berapa? Seharga 95 juta. Ya. Maka jurnal yang terbentuk bagaimana? Jurnal umum yang terbentuk atas adanya penerimaan kas adalah kas didebet sebesar 95 juta. Kas didebet kas 95 juta dan kredit piutang usaha sebesar 95 juta. Usaha senilai 95 juta. Ya. Oh, kok tutup Pak? Hilang ya di sini ya, 95 juta. Oke, luar biasa, 100. Yang berikutnya, yang terakhir. Nah, yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Di sini adalah ada nomor faktur, yaitu ya nomornya adalah FC/101 tanggal ya 6 Desember 2016. Nomor pesanannya itu adalah P/1104. Ya. Di mana ada barang yang diterima senilai berapa? 26.000 unit. Ya. 26.000 unit. Deskripsinya adalah barang PDS 11. Ya, harga per unitnya adalah 2.000. Total fakturnya adalah ya nilai fakturnya adalah sebesar berapa? Sebesar 57.200.000. Sudah termasuk pajak pertambahan di
nilai. Maka jurnal yang terbentuk kalau seperti ini bagaimana teman-teman? Piutang dagang di debit 57.200.000. Sebentar. Jurnal umum mendebit piutang dagang kok dagang doang sih? Piutang dagang senilai 57 juta. Benar gitu kah? 57.200.000 dan mengkredit Persediaan 52 juta. Persediaan apa ini? Barang dagang 52 juta. 2 juta. Dan pajak penghasilan 5.200.000. Hati-hati akunnya itu agak keliru itu. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan, bener tak pajak penghasilan? Apa? Dan kreditnya ini apa ini? Kurang satu lagi. Utang pajak penjualan. Utang pajak penjualan. Oke, ada yang lain? Pajak pertambahan nilai, Pak. Pajak pertambahan nilai. Oke, ada lagi. Di sini utang pajak. Ya, ini utang pajak, ini PPN. Ya, akunnya adalah utang pajak. Nah, senilai berapa? Senilai 5.200.000. Nah, ini ya, jurnal ini di posisi sebagai penjual. Kalau sebagai pembeli,